Selamat pagi, kembali kita akan mempelajari tentang jurnal penyesuaian. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghapus piutang usaha. Ya, kalau perusahaan jasa namanya piutang usaha, kalau perusahaan dagang namanya piutang dagang. Nah, dalam hal menghapus piutang usaha, ini ada dua metode. Yang pertama adalah metode langsung. Nah, jurnalnya beban kerugian piutang pada piutang usaha. Itu kalau metode langsung, artinya piutang usahanya langsung dihapus. Nah, kemudian kalau metode tidak langsung, itu jurnalnya adalah beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nah, ini tidak langsung maksudnya ini baru dicadangkan, belum langsung dihapus. Kalau langsung dihapus artinya piutangnya langsung dihapus. Yang sebelumnya di debit dipindahkan ke kredit itu langsung dihapus. Kalau tidak langsung berarti dia masih dalam bentuk cadangan. Nah, ini kenapa piutang usaha ini perlu dihapus? Nah, karena tidak semua piutang usaha itu dapat tertagih. Contoh misalnya, ada seorang anak, ini dia meminjamkan, nama anak ini misalnya adalah namanya Anita. Nah, dia meminjamkan uangnya kepada Rinda. Nama anak yang meminjam uang adalah Rinda. Artinya si Anita itu mempunyai piutang terhadap Rinda. Nah, ada kalanya si Rinda ini tidak mampu membayar dengan berbagai macam faktor atau dengan berbagai macam penyebab. Misalnya si Rindanya kecelakaan, atau mungkin Rindanya meninggal, atau mungkin Rindanya kabur ke luar negeri. Nah, itu bisa saja piutang usaha itu tidak dapat tertagih. Ya. Contoh soal di sini ada perusahaan bernama Dora Helisa, nama perusahaannya. Ini mempunyai piutang usaha kepada PT Wayan Desi. Artinya Wayan Desi punya utang, ya, punya utang ke Dora Helisa. Nah, Dora Helisa berarti punya piutang ke Wayan Desi sebesar Rp300.000. Nah, PT Dora Helisa ini memperkirakan bahwa ada sebagian dari piutang tersebut tidak dapat tertagih, yaitu sebesar Rp50.000. Nah, ini dia memperkirakan dari Rp300.000 ini ada Rp50.000 yang tidak dapat tertagih. Mungkin dia melihat bahwa PT Wayan Desi ini sedang mengalami penurunan produksi, ya, mengalami penurunan produksi atau mengalami penurunan pendapatan, sehingga kemampuan PT Wayan Desi ini untuk membayar ke PT Dora Helisa itu menurun. Nah, sehingga yang Rp50.000 ini oleh PT Dora itu harus dihapus. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Itu tadi dengan dua metode. Pilih salah satu, metode langsung atau metode tidak langsung. Nah, ini biasanya karena di soal ini baru memperkirakan bahwa ada sebagian piutang yang tidak dapat tertagih. Jadi kita menggunakan metode tidak langsung. Jurnalnya adalah beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Ini tidak langsung, kan baru memperkirakan. Kecuali kalau sudah benar-benar tidak dapat tertagih, misalnya PT Wayan Desinya bangkrut, itu baru menggunakan metode langsung, artinya piutangnya langsung dihapus. Nah, kalau baru memperkirakan berarti masih ada kemungkinan PT
Wayan di sini untuk membayar yang 50.000 yang diperkirakan tidak dapat tertagih ini. Jadi kita menggunakan metode tidak langsung. Jadi jurnalnya adalah beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Di sini nilainya berapa kira-kira yang tidak dapat tertagih. Kira-kira tidak dapat tertagih tadi adalah 50.000. Ini adalah jurnalnya, yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang menggunakan metode tidak langsung karena baru diperkirakan. Oke, cukup sekian untuk kali ini. Selamat pagi.